Oke, ketemu lagi di channel Suprion Kicau. Ya, kali ini kita akan membuat umbaran 1 meter. Ya, saya contohkan untuk membuat umbaran 1 meter. Ya, untuk bahan yang diperlukan kira-kira habis 3 sampai 4 batang besi holo. Kemudian untuk wall angelnya saya belum hitung. Kemudian nanti untuk kawatnya kita perlukan 2,5 meter ya, 2,5 meter. Oke, yang pertama kita lakukan adalah potong besi holo dengan ukuran yang diinginkan, 80 cm untuk kakinya. Kemudian dipotongnya jangan langsung putus ya. Nah, kalau mau putus silahkan, tapi saya lebih enak yang seperti ini. Jadi saya potong setengah ya. Kemudian ini pada bagian tengah ini 100 cm. Nah, ini untuk bodinya nanti ini 100 cm. Kemudian di sana 80 cm lagi. Nah, ini kita perlukan 2 batang yang model seperti ini ya. Jadi nanti fungsinya ini akan dilipat menjadi huruf N ya, atau huruf U ya, seperti itu nanti ya, jadi kerangkanya. Oke, ini 80, kemudian tengah 100, pinggir sana 80. Nah, kemudian diperlukan lagi 6 batang ukuran 40 cm. 6 batang ukuran 40 cm, kemudian satu lagi ya, 2 batang ukuran 100 cm. Jadi yang kita buat ini umbaran 1 meter. Oke, kita akan coba bikin pola potongnya. Oke, kita akan bikin untuk kaki dan bodi. Jadi ini sisi 100, ini sisi 100, dan ini sisi 80 cm. Ya, sisi 100 kita buka ya, kita kupas seperti ini. Mundur lagi. Ya, kita kupas seperti ini. Kemudian gunakan tang, kita lipat ke dalam. Nah, kita lipat ke dalam. Kemudian pada bagian ini kita masukkan. Iya. Nah, ini jadi model seperti ini. Oke. Ya. Nah, kemudian di sisi ini sama. Di sisi ini sama. Kita kupas. Kemudian kita lipat lagi. Ya, kita lipat. Kemudian kita masukkan. Nah, ini jadinya seperti ini. Jadi kaki dan bodi atas sudah terlihat ya, kaki dan bodi atas sudah terlihat seperti ini ya. Kita lakukan langkah yang sama untuk batang kedua. Ini udah kita punya 2 batang, 4 kaki ya, 4 kaki udah kita siapkan. Oke, kemudian untuk lebarnya kita kupas 4 batang dulu ya, 4 batang dulu. Ini posisi atas depan, kita ngupasnya tidak usah 4 sisi, tapi kita kupas 3 sisi, 1 2 kayak ini. Jadi nanti posisi pasang itu nanti seperti ini ya, bisa dilihat ya, seperti ini. Jadi di atasnya tidak terkupas ya. Jadi kita kupas hanya 3 sisi. Oke, kemudian lakukan yang sama, kupas lagi di sini. Ya, jadinya seperti ini. Ada 2 sisi yang sudah kita kipas. Kita bikin model seperti ini 2 ya, untuk atas depan dan atas belakang. Kalau sudah terlanjur kepotong ya nggak masalah ya. Untuk ukuran, usahakan ukurannya lebar nih ya. Ini kan lebar ya. Kalau saya sudah ada agak hafal, jadi tidak perlu pakai ukuran lagi. Nah, ini kita potong, kita kupas seperti ini. Kemudian satu sisi kita masukkan, satu sisi lagi kita masukkan ya. Ini jadinya seperti ini ya. Kita perlukan 2 potong yang model seperti ini ya. Seperti ini kita perlukan 2 potong. Nah, 2 potong lagi kita kupas full 4 sisi
Kita kupas full 4 sisi. Kita buat seperti ini. Ya. Oke. Ya. Ini kita perlukan 2 potong yang model kupasan seperti ini. Jadi nanti fungsinya untuk pada bagian bawah, ya ini di tengah seperti ini. Ya, ini. Ya, jadi ambilnya seperti ini posisinya. Ambil deh. Oke, kita perlukan 2 batang yang model seperti ini. Ya, jangan lupa subscribe, kemudian loncengnya, komen, like ya, untuk dapat terus mengikuti channel Sufyan Kecal. Atau kalau ada yang ingin ditanyakan ya silahkan di komentar. Ya, kita perlukan 2 batang yang seperti ini, kemudian 2 batang lagi kita model ini. Nah, tadi kan kita punya 6 batang. Yang 2 batangnya buat apa? 2 batangnya nanti buat dasar alas untuk tempat bak mandi, dan satunya lagi untuk penahan pintu ya. Nah, penasaran ya, tonton video sampai habis ya. Oke, kita akan potong lagi, kita buka polanya lagi untuk yang 2 batang ukuran 1 meternya ya. Jadi nanti untuk di sini ya, ya untuk ini areanya. Jadi kita kupas gimana? Ini kita kupas full ya. Kita kupas full seperti ini, 2 sisi ya, pada sisi lebarnya. Nah, jadi nanti kalau dimasukkan pipa itu jadinya gini ya, seperti ini. Oke, ini kita kupas 2 sisi ya, kanan dan kirinya kita kupas. Jadi 2 batang kita kupas model seperti itu. Ya, ini 2 batang ukuran 1 meter ya, kita kupas model seperti ini. Yang fungsinya nanti kita taruhkan di pada bagian bodi bagian bawah. Oke, kita akan mulai pemasangan ya. Untuk pemasangan kita ambil di sudut untuk pemasangan atas, kita ambil yang potongan seperti ini. Kemudian gunakan bor. Saya gunakan 2 bor. Bor yang satu ini saya kombinasikan dengan rivet adapter. Jadi tidak menggunakan rivet manual. Saya menggunakan rivet adapter. Oke, kita pasang ya seperti ini polanya. Ini nutup. Nah, ya perkirakan ini siku ya. Kalau misalkan orang yakin pakai siku, ya jangan sampai meleset, karena kalau meleset nanti kakinya nggak lurus. Nih, ini udah siku, baru kita pasang seperti ini. Kita bor. Ya, kita bor. Kemudian baru kita pasang rivetnya. Nah, gunakan rivet adapter. Ini udah kepasang, ya. Ini udah kepasang. Kemudian kita ukur jarak 50 cm ya. Jarak 50 cm karena kawat yang akan kita pakai ini lebar 50 cm. Nah, kita ukur di sini. Kemudian kita pasang siku, kita siku dulu. Nah, ini posisi yang ada garisnya di bawah, ini di atas ya, supaya nanti ketika kita pasang kawat enak ya. Nah, kita pasang seperti ini. Jadi 50 cm itu kita ambil dari luar. Nah, ini 50 cm kita ambil dari luar. 50 cm kita masukkan. Kemudian kita pakai yang ini.
pada bagian bawah kita pasang yang ini, kemudian kita bor. Ya, lakukan langkah yang sama untuk sisi berikutnya ya. Jadi ini udah mulai terlihat ya, kerangkanya udah mulai terlihat. Kemudian yang berikutnya adalah potongan yang kerangka sampingnya kita pasang lagi di baliknya ya. Ini kita patah, kita balik. Kita balik, kemudian kita pasang lagi ya. Usahakan siku biar bodinya nanti bagus, tidak mereng-mereng ya. Dan kalau misalkan nanti selisih, yang terjadi adalah kawatnya ya, kawatnya nggak pas ya. Oke, pada bagian bawah kita ambil yang 100 meter tadi ya, kita ukur sama 50 cm dari atas ya. Ya, bodinya udah kita dapatkan seperti ini ya. Jadi untuk umbaran 1 meter udah kita dapatkan model gini. Nah, yang 2 batang ukuran 40 tadi nanti untuk sisi penahan pintu, dan satunya lagi kita pasang di sini. Ya, untuk 2 batang isinya tadi kita tempatkan di sini. Nanti untuk ukuran ini menyesuaikan ya, ini terakhir menyesuaikan, masih bisa digeser, belum dipakai. Menyesuaikan pintu ya, menyesuaikan pintu nanti ya. Kemudian 1 batang lagi kita tempatkan di bawah. Nah, ini saya ambil ukuran 30 cm. Nah, untuk apa? Ini kalau misalkan kita mau menempatkan cepuk buat mandi burung, nah kita taruh di atas ini supaya kawatnya nggak ketarik ke bawah. Jadi kita buatkan kerangka seperti ini untuk cepuknya ya. Oke, ini kita bor, kita pasang baku ripet. Nah, ngebornya dari bawah ya. Kita tarik 30 cm dari depan, kemudian kita bor dari bawah. Kenapa dari bawah? Karena kalau dari atas nanti ketindih dengan kawat dan siku. Jadi untuk menghemat paku kita buatkan dari bawahnya dulu, nanti dari atasnya kita kunci dengan sikunya. Ada
untuk tiang pintu ya, tiang pintu tadi saya lupa jelaskan. Untuk tiang pintu kita perlukan lagi dua batang ukuran 50 cm. Nah ini kita buat nih ya, dua batang ukuran 50 cm. Kita kupas full masuk seperti ini, kita kupas. Kita buat seperti ini ya, potongannya sama, jadi kita masukkan di sisi ini. Nah kita masukkan di sini. Nah, nanti ukuran pintunya kita sesuaikan ya, kita mau bikin pintu lebar berapa, kita potong dulu jarinya. Kita pasang seperti ini, baru kita cari ukuran pintu di sini ya. Saya coba dengan ukuran 14 cm mungkin masuk ya, karena saya tidak nakal. Ambil 14 cm. Oh, 14 cm, jadi kita dapat pintu berapa ini? Dapat pintu sekitar 12 cm ya. Kita tandain dulu 14 cm nya. Nah kalau sudah, kita pasang, kita paku ya, kita paku dari dalam. Kita paku dari dalam. Kenapa nggak dari luar? Karena dari luar nanti ada paku sendiri lagi, jadi supaya nggak double paku. Kalau double paku nanti jadinya mereng ya. Kita paku dari dalam dulu. Dan yang satunya juga sama, kita ukur. Kita paku dari dalam. Ya, untuk bagian atas kita potongkan siku supaya nanti pada saat kita narik atau masukkan pintu nggak sangkut dengan ini ya. Ini kita potong kira-kira, ini nggak ada ukuran ya, pemotongannya hanya untuk nutup ya, hanya nutup ini pada bagian ini supaya nanti ketika kita narik pintu nggak sangkut pada celah ini. Nah. Ya, kalau udah dapat, ini saya paskan ukurannya dengan yang kita buat tadi. Buatkan potongan untuk ukuran ini ya, nanti kita pasang di sini. Satu lagi kita pasang di sini ya. Kita buatkan potongan sekitar 18 cm ya, 18 cm. Ya, kemudian kita buka, posisinya kita taruh sini. Kenapa? Karena kan posisi sangkar biasanya pintunya nggak nempel di lantai ya, jadi ada jarak. Nah ini
jarak tinggi ini kita tentukan untuk sangkarnya ya. Saya ambil jarak 14 cm ya, 14 cm. Dari bawah ya, full dari bawah 14 cm. Nah kemudian supaya pintunya ada stoppernya ya, kita buatkan potongan wall angel seperti ini yang kita pasang dari belakang. Nah, sekarang kita pasang dari belakang. Stopper pintunya, nah kita buatkan dulu seperti ini ya. Fungsinya untuk stopper pintunya supaya nggak langsung ambles atau bablas pada bagian bawah ya. Kita buat stoppernya seperti ini. Jadi nanti kalau ada pintu ya, pintu kita tarik dari atas ke bawah. Nah ini mas stopnya di sini. Ini fungsinya gini ya. Oke, nah supaya pintunya nggak lari, kita siapkan siku meteran aja. Kita siapkan siku kira-kira panjangnya 37 cm. 37 cm. Ini untuk rel pintunya ya, untuk rel pintu. Kita potong 30 cm, 37 cm. Kemudian kita potong separuh ya. Potong separuh kira-kira seperti ini ya. Kita potong separuh ada bagian atasnya. Dapatnya dua sisi seperti ini ya, dapat dua sisi seperti ini. Nah ini kita pasang pada bagian ini. Ini kita pasang di sini. Ini nanti pintunya kenaannya gini. Ini seperti ini. Dari atas kelihatan. Ini. Ya. Oke kita paku dulu supaya nggak lepas. Ya kita udah pasang model pintunya, sikunya seperti ini ya. Kemudian kita pasang lagi satu sisi lagi di sebelahnya ya. Jadi kita tutup dua siku ya. Ini untuk relnya ya. Kita kunci lagi ya dengan ripet. Ini anak kembar saya, kameramennya adalah anak cewek saya, anak perempuan saya kelas 2 SD yang membantu saya mengambil video ini ya. Siapa namanya? Hafiz ya. Ya ini kita udah jadi dua sikunya ya, dua siku ini udah jadi. Kemudian lanjut nanti kita buat untuk pemasangan kawat. Untuk pemasangan pintu nanti sesi terakhir ya, pemasangan pintu sesi terakhir. Oke, tonton terus videonya ya.
Setelah ini kita lanjut dulu. Oke, untuk pemasangan kawat. Kawat ini lebarnya 90 cm ya. Ini 90 cm. 90 cm kita bisa bagi dua. 40 cm untuk atas, kemudian 50 cm untuk samping. Jadi total 40 tambah 50 90. Nah, berikutnya sama. Ya, bedanya 40 cm untuk alas. Ya. Kemudian yang satunya lagi 40 cm-nya, 50 cm-nya untuk di sampingnya. Oke, kita akan ukur dulu kawatnya, kemudian kita potong sesuai ukuran yang ada di sangkar, di umbaran ya. Kalau udah pas, kita potong. Jadi ini 1 meter ya, kawatnya 1 meter. Kita ambil untuk sisi atas 40 cm. Ya, 40 cm, tapi nggak usah pakai meteran, kita paskan ini aja, paskan kerangkanya. Paskan kerangkanya. Ya, kira-kira ambil di sisi kanan seperti ini, kemudian sisi kirinya ini. Ya, kalau sudah kita potong. Ya. Usahakan kasih celah ya, kasih celah seperti ini supaya apa? Supaya bisa kita tarik. Ya. Dan kawatnya kenceng. Jangan mentok gini. Nah, kalau mentok ini nanti tidak ada. Nah, ini coba kanan kiri. Ini mentok, kemudian yang di sini juga mentok. Nanti kawatnya nggak bisa kenceng. Nah, kita ambil setengah-setengah lah. Setengah-setengah ini dapat nih. Ini dapat setengah-setengah. Supaya ketika masang bisa kita tarik dan bisa lebih kencang. Kalau udah kita potong ya, kita tempatkan di sisi bawah. Sisi bawah kita buatkan polanya supaya ini bisa masuk di antara anjilnya, holonya. Kita pasang seperti ini, kelihatan dari depan ya, posisi kawatnya seperti ini. Nah, kemudian kita tutup dengan siku lenjel ya, siku lenjelnya kita tutup seperti ini. Ini juga bagian belakang kita paskan dulu, nanti untuk merapikan terakhir ya. Kita paskan seperti ini ya, baru kita pasang sikunya. Oke. Tutup dengan siku. Ya, yang dengan siku seperti ini. Ya, kita tutup, baru kita bor. Ya, kita pasang paku ripetnya. Nah, supaya kawatnya lebih kencang ya, nggak kendor. Lihat, kerapian juga kurang ya, nilai pakaiannya kurang. Apalagi kalau ini untuk dijual ya, kalau untuk makan pribadi mungkin atau masakan makanan. Nah, itu sebaiknya kita benar-benar buatnya yang kerapian gitu ya. Nah, kalau udah ketemu jalurnya, tinggal kita lubangin seperti ini. Oke, sisi berikutnya juga sama, kita pasang juga kawat sikunya. Kita pasang sikunya. Sikunya
sama posisinya dengan yang sebelah tadi. Nah, untuk yang di sini kita gunakan tenaga ya untuk tarik supaya kawatnya lebih kencang. Tapi jangan terlalu kencang ya, takutnya kawatnya yang lepas. Kira-kira lah. Untuk pemasangan kawat saya videokan sampai di sini ya. Nanti kita videokan lagi di bagian pintunya. Jadi untuk kawatnya saya berikan contoh sampelnya seperti ini. Tangan kirinya tinggal dipasangkan. Tadi kita udah pakai 40 cm, masih ada potongan 50 cm. 50 cm kita gunakan untuk dinding kanan atau kiri. Nanti sama potongan 1 meter kita bagi dua lagi, 40 dan 50. 40 nya untuk atas dan 50 nya untuk bagian samping. Oke, terus tonton video berikutnya ya, masih tetap di satu video ini. Setelah ini kita akan buat, setelah kawatnya udah selesai semua, kita akan buat pintunya. Ya, berikutnya setelah kawat semua terpasang ya, kita bikin pintu. Jadi pintu kita udah buat yang tadi seperti ini, kemudian kita potong kawatnya, pasangin. Nah, untuk bikin pintu ini masih bisa digeser ya, masih bisa digeser. Nanti terakhir ini dikunci. Kita potong dulu ini, kita potong pada bagian ini ya. Ya, ini juga kita potong. Dan di sini juga kita potong. Jadi di luar siku ya. Jadi kita potong, ini fungsinya untuk keluar masuk pintu nanti. Ya, ini sudah bolong. Baru kita ukur kedalamannya berapa untuk pintu. Nah, ini kita ambil ini 38 ya, 38 kita ambil 37, jangan dilebihkan, biarkan dia tenggelam nanti, karena kalau sudah dipasang siku dia akan ngepres ya. Jadi kita ambil ukuran 37. Kemudian lebarnya, ini lebar ngepresnya 15, kita ambil 14 cm nya ya, 14 cm nya. Jadi kita ambil 14 cm, jadi masih ada rongga supaya pintu bisa geser kanan kiri dikit ya. Oke, kita potong dulu bahannya. Oke, kita ukur 14 cm. Siku ya. Dengan panjang tadi 37 cm. Ini untuk pintunya. Masa dipotong tuh, karena nanti kita akan bengkokkan. Kita akan bengkokkan, jadi tidak perlu potong sampai lepas. 14. Oke, setelah itu ini kita kupas
kemudian kita tekuk ya, kita tekuk. Saya ambil yang panjang, yang saya kupas yang panjang. Oke. Ya, pola pintunya udah kita dapatkan ya, udah kita dapatkan. Kita kunci dulu sisi belakang, disikukan. Kita kunci semuanya di sisi belakang. Nah, oke. Ini seperti ini. Kita tutup dengan kawat. Setelah ini dilapisi dengan siku bolak-balik ya. Oke, kawatnya kita ambilkan di sisi ya, berbanding terbalik dengan paku. Nah, ripetnya ada di sini, maka kita ambil yang tidak ada pakunya ya. Itu trik kita untuk menghemat paku, kemudian juga mencegah terjadinya benjolan. Kita potong kawat sesuai besar ukuran pintunya, kemudian nanti kita masuk dengan sisi. Oke, kemudian kita ukur untuk menutup pada bagian pintunya. Ini fungsinya untuk jepit kawatnya ya. Nah, kalau sudah, Tinggal kita pasang. Baterainya ngedrop. Ya, kita pasang, kita paku ripet ya, kita kunci dengan paku ripet. Ini kita kunci ya, kita kunci. ya. Ada bandu ayah. Ya, ini pandu. Oke, setelah semua pintu terkunci ya, kita berikan siku terbalik ya, siku terbalik. Nah, ini dilebihkan dikit ya, dilebihkan dikit fungsinya supaya ada permainan nih ya, permainan geser. Ada pintu mampu ya. Oke, kita ukur dulu panjangnya. Kita bikin dua potong yang model seperti ini, nah, dua sisi. Iya, biar aja nak. Ya, kita lebihkan dikit keluar ya, jangan ngepres seperti ini, jangan,
tapi kita lebihkan dikit seperti ini ya. Jadi posisinya lebih sedikit seperti ini. Dan kita bor. Oke, kemudian sisi sebaliknya ya, ini udah jadi seperti ini. Kita pasang sisi ini. Jadi sini sama kita pasang juga dengan yang sudah kita siapkan tadi. Ya. Udah jadi seperti ini ya. Setelah itu ini kita posisikan bawah ya, yang ada potongan kupasan seperti ini kita posisikan di bawah biar dari atas kelihatan rapi dan lebih safety ya. Nah, untuk pada bagian atas untuk keindahan juga kita buatkan model gini, jadi enggak terlalu tajam ya. Kita buatkan ketiga seperti ini, dan kita rapikan jangan sampai ini terlalu tajam. Kalau sudah, tinggal kita tutup ya. Pintu sudah jadi, nanti tinggal kita setting pada bagian depan untuk penutupnya. Ini kan pada bagian depan ya, ini kan kawatnya belum terkunci ya. Nah, kita ukur, kita tutup kawatnya. Ini tutup kawat seperti ini. Kemudian pada bagian atas kita juga ukur ya. Ini posisinya masangnya bukan seperti ini ya, masangnya kita gini kan. Fungsinya ini ketika ada pintu ini nutup di celah-celahnya. Kita ukur terlebih dahulu. Setelah kita ukur, kita ambil kira-kira masuk ini ya, karena nanti ada sebagian kita masukkan, jadi kita potong. Nah, kita buatkan seperti ini ya. Nah, ini kita selipkan di sini. Nah, satunya juga sama. Jadi ada kupingan di pintunya untuk mencegah sela-sela burung keluar dari samping ketika kita buka pintu sangkar utama. Oke, kita kunci dulu dengan paku ripet pada bagian atas. Ya sudah, pada bagian bawah juga kita kunci. Semua kita kunci, kita rapikan ya. Ini juga sama, rapikan.
Oke, kalau sudah kita ambil sisi ini ya. Ini kita rapikan, jangan terlalu tegak seperti ini. Ini kita potong seperti ini. Kita potong seperti ini. Nah, ini tidak mengkhawatirkan pada tangan ya. Ya, berikutnya kita rapikan pada bagian atas. Saya ambil sisa-sisa potongan, saya gepengkan dulu. Ya, setelah kita gepengkan, kita ambil di luar garis siku ini, ya, supaya terlihat rapi. Kemudian kita potong, ya, seukuran kawat. Dan nanti ini juga posisi ditutup. Di sini juga sama. Ya. Kemudian baru kita buatkan pola untuk tutupan ini. Kita buatkan pola. Saya ambil garis di sini. Ini perkiraan aja ya. Jadi teman-teman sukanya di modelnya seperti apa. Kalau yang di sini silahkan dikreasikan masing-masing. Kemudian saya pipihkan. Ya, setelah pipihkan saya rapikan. Ya, buat agak sedikit melengkung. Ya, jadi seperti ini. Baru kita tutupkan di sini. Nah, tutupkan di sini. Kunci. Bagian sebelahnya juga sama. Kita kunci. Ya, pastikan ada celah ya, jangan terlalu mepet supaya pintu bisa main. Ya, seperti ini. Oke, sekarang tinggal rapikan, kerangkanya kita kunci. Ini juga kita kunci. Sini. Ya, oke. Jadi sudah rapi. Kita bisa mainkan pintunya, tinggal dipasangin kunci. Ya, untuk kunci silahkan kreasikan atau lihat di video-video saya sebelumnya ya, untuk lembaran yang pernah saya produksi. Jadi pintu udah bisa main seperti ini. Oke, untuk tutorial kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Ya, kalau mau tambahin dudukan sangkar depan silahkan ditambahin. Ya, bisa ukuran 35 kali 35 cukup untuk sangkar lovebird. Kalau untuk sangkar kenari ya biasanya 40 cm. Oke, lembaran ini bisa digunakan untuk kenari dan lovebird ya, atau dijadikan keramba mandi untuk murai juga bisa, tapi anjurannya untuk burung kicau jangan burung yang liar ya, karena kalau burung liar khawatir paruhnya nanti luka karena ini kawat. Jadi kalau burungnya udah semijina dan nabrak-nabrak, ini dianjurkan untuk model seperti ini bisa dipakai ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan dari awal sampai video ini berakhir ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya. Salam kicau mania. Halo, dadah. Ini anak saya namanya Hafid yang tadi suaranya di belakang berisik dan sebagainya. Ini namanya Hafiz dan kameramannya dibantu dengan kakak Davia.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Salam kicau mania.